بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa ba'd. Sahabat sekalian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada sesi kali ini insyaallah kita akan membahas satu tema yang sangat penting di dalam penerapan ajaran Islam, yaitu tema tentang ittiba dan taklid, ya. Bagaimana cara memahaminya dan bagaimana aplikasinya di dalam kehidupan kita, mari kita bahas dan kita kaji bersama-sama. Sahabat sekalian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya secara makna umum bahwa ittiba dan taklid itu sama-sama artinya mengikuti. Hanya saja ada beberapa perbedaan yang terpenting yang harus kita perhatikan bersama-sama. Apa itu perbedaan antara ittiba dan taklid, ya? Bahwa ittiba itu adalah secara bahasa berarti mengikuti, ya. Mengikuti, ya. Kemudian secara syariat, ya, ittiba itu adalah menerima atau mengikuti pendapat orang lain dengan mengetahui sumber ataupun alasan pendapat tersebut. Berarti ketika kita menerima atau mengikuti pendapat orang lain dan kita tahu sumber yang diambil orang lain tersebut tentang pengamalan sesuatu, ya, atau pendapatnya tersebut, maka itu disebut dengan ittiba. Selanjutnya, apakah ittiba itu diperintahkan di dalam Al-Quran, ya? Coba kita lihat, ada pada surat An-Nahl ayat 43. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Catatan terpenting di sini adalah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui, ya. Ini dalil ittiba itu. Terus apa maksud dari ayat tersebut? Maksud dari ayat tersebut yaitu bahwa kita diperintahkan untuk menanyakan kepada mereka dari ilmu mereka yang mereka dapatkan dari Al-Quran dan hadis, ya. Tapi bukan semata-mata pendapat mereka, ya. Jadi bukan hanya sekedar mereka mengungkapkan pendapat tanpa ada dasarnya, ya. Maka di sini kalau kita telah zikr, ya, ahla zikri, zikr di dalam ayat tersebut adalah Al-Quran dan hadis. Berarti orang yang memahami Al-Quran dan hadis, ya. Dengan demikian dimaksud ahli zikr adalah yaitu ahlul Quran dan ahlul hadis, ya. Faham tentang Al-Quran, faham juga tentang hadis. Apabila mereka ditanya tentang sesuatu masalah hukum, maka jawablah Allah menetapkan begini atau dalam hadis disebutkan begini dan sebagainya. Ini sudah terlihat bahwa mereka adalah faham tentang Al-Quran dan hadis. Baik, ini makna dari ittiba. Terus bagaimana dengan taklid, ya? Apa makna yang terkandung di dalamnya? Taklid yaitu mengikuti pendapat orang lain tapi tanpa mengetahui dalil atau alasannya. Itu namanya taklid, ya. Maka oleh karena itu, ya, kalau kita lihat secara umum dan ada di tengah-tengah kehidupan umat Islam kita secara fakta, barangkali mungkin hampir 90% umat Islam Indonesia itu tidak mengetahui atau belum mengetahui isi hadis dan Al-Quran, ya. Kalau kita presentasikan lagi bahwa yang mengetahui dan memahami mungkin hanya 10%, ya. Sedangkan selebihnya bisa jadi mereka belum paham terkait dengan isi dan kandungan Al-Quran. Maka oleh karena itu secara personal masing-masing orang muslim akademis itu berusaha bagaimana caranya agar jumlah mereka orang awam ini bisa menurun, ya, atau berkurang. Mau tidak mau orang-orang
awam ini secara faktanya di lapangan mereka bertaklid dalam banyak masalah-masalah yang berkaitan dengan agama. Sedangkan bertaklid ini pada dasarnya itu dilarang kecuali dalam keadaan yang sangat terpaksa. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan di dalam surat Al-Isra ayat 36, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai ilmu pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita, dan hati kita semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau taklid ya terpaksa harus dilakukan, maka hendaknya diperhatikan syarat-syarat yang ditaklidi, maksudnya orangnya ya. Orang yang kita taklidi ya. Kemudian perhatikan juga identitasnya, juga kualitas ilmunya, serta kepatuhannya terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebagai prasyarat yang harus mau tidak mau dipenuhi. Kalau ingin mengikuti seorang, bukan hanya pendapatnya saja yang harus dilihat, dicek, tapi personalnya ya. Apakah dia memang orang-orang yang komitmen, benar-benar istiqomah ya untuk membela Al-Quran dan hadis, untuk menerapkan Al-Quran dan hadis ya gitu. Maka haram hukumnya bertaklid kepada orang yang tidak mempedulikan Al-Quran dan As-Sunnah ya. Begitu pula taklid kepada orang yang tidak diketahui identitas serta keahliannya dalam syariat Islam. Ini semata sebagai bentuk kehati-hatian ya, bentuk kehati-hatian kita sebagai seorang muslim ya, dalam menerapkan hukum-hukum syariat ya. Baik, terus apa saja syarat orang yang bertaklid? Orang yang bertaklid itu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, yang diperbolehkan bertaklid adalah orang awam atau orang biasa yang memang tidak mengetahui cara-cara mencari hukum syariah, dan ia memang diperbolehkan untuk mengikuti pendapat orang pandai dan boleh mengamalkannya. Jadi ini menyederhanakan satu masalah, tapi membantu juga dalam satu sisi orang lain ya, orang muslim untuk memahami agama. Terus adapun orang yang pandai dan sanggup untuk mencari sendiri, menelaah sendiri, menganalisa sendiri ya hukum syariah, maka ia harus berijtihad bila kesempatan dan waktunya masih cukup ya. Nanti akan ada syarat-syarat secara umum ya. Ahlul mujtahid, orang yang boleh berijtihad ya. Kemudian jika waktunya sudah sempit, kalau memang terpaksa dan waktunya tidak ada lagi dan dikhawatirkan akan ketinggalan waktu untuk mengerjakan hal-hal lain ya, tentang ibadah tentunya ya, maka menurut sebagian ulama boleh mengikuti pendapat orang yang pandai lainnya ya. Si fulan pandai, tapi ternyata karena waktunya tidak mencukupi atau ada hal-hal yang lain yang mungkin mendorong dia untuk bertaklid, maka boleh dalam waktu tersebut ya dia bertaklid kepada yang lain yang lebih kompeten dari dia ya. Selanjutnya adalah syarat-syarat masalah yang ditaklidi. Jadi tidak siap masalah semuanya boleh kita taklid ya. Ada beberapa masalah yang memang harus menjadi produk kita sendiri ya. Maka di antara syarat-syarat tersebut adalah hukum ya. Syarat-syarat tersebut adalah memahami hukum. Sementara hukum itu kalau kita lihat ada hukum akal dan hukum syara. Dalam masalah hukum akal tidak dibolehkan taklid kepada orang lain, seperti mengetahui adanya zat yang menjadikan alam serta sifat-sifatnya. Siapakah itu? Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa mencerna lah kalau secara logika ya. Hal ini kenapa? Karena jalan untuk menetapkan hukum tersebut adalah akal. Sedang setiap orang memiliki akal. Karena itu
tidak ada gunanya bertaklid kepada orang lain, maka dia harus menggunakan akalnya sendiri ketika memenuhinya. Ya. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 170 ya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapatkan dari perbuatan nenek moyang kami ya. Apakah mereka akan mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui sesuatu apapun dan tidak mendapatkan petunjuk ya. Jadi ketika kita mengambil suatu pendapat atau suatu masalah ya, jangan kemudian kita ikuti saja ya, tapi harus ya menggunakan akal dan kita mencernanya dengan baik dengan ilmu-ilmu yang dibutuhkan. Itu kalau kita punya kemampuan ya. Ya, ketika melihat masalah ya tidak boleh langsung ditaklidi, harus digunakan dulu kemampuan kita itu ya. Kemudian sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam taklid ini ada masalah hukum syara yang dibagi menjadi dua ya. Hukum syara itu dibagi, yang pertama bahwa hukum tersebut diketahui dengan pasti dari agama Islam, seperti wajibnya sholat 5 waktu ya, puasa, zakat dan haji ya. Juga tentang mengetahui tentang haramnya zina, minum minuman keras dan lain-lainnya. Dalam hal di atas, semua yang terkait dengan hukum-hukum di atas tidak boleh ada taklid sama sekali ya. Kan sudah jelas ya, sholat wajib ya, puasa wajib, zakat wajib, haji wajib ya, zina diharamkan, minuman keras juga diharamkan. Ini sudah jelas semuanya. Jadi nggak perlu taklid kepada orang lain. Oh, dia sekarang nggak minum minuman keras ya, oh besok minuman keras, ikut juga. Pas tidak minuman keras ikut, pas minuman keras juga ikut, sama saja ya. Jadi ini hanya ikutin saja, nggak boleh tuh ya. Padahal dalam agama sudah pasti itu hukumnya, nggak ada yang samar-samar ya. Kemudian yang kedua adalah yang diketahui dengan jalan penyelidikan dan mencari dalil. Jadi masalah hukum syara itu hanya bisa diketahui dengan penyelidikan dan mencari dalil. Maka oleh karena itu ya, soal-soal ibadah beberapa hal ya, itu boleh ya, boleh ditanyakan kekuatan dalilnya ya, karena memang dibuka ya. Dan itu memang bukan masalah dalam ranah tadi masalah ini bukan dalam ranah yang dikunci ya, tapi boleh ya, boleh menyelidiki. Kemudian sahabat sekalian hormati Allah Subhanahu wa taala, kita akan tahu bagaimana imam mazhab dan ulama-ulama memandang tentang posisi taklid ini ya. Jadi kalau kita telaah, ternyata para imam ini juga mempunyai pendapat yang menegaskan ya, bagaimana kita semestinya bersikap dengan taklid. Contoh misalkan Imam Abu Hanifah ya, beliau mengatakan, jika perkataan saya menyalahi kitab Allah dan hadis Rasul, maka tinggalkanlah perkataan saya ya. Seseorang tidak boleh mengambil perkataan saya sebelum mengetahui dari mana saya berkata. Nah ini kan pembelajaran dari beliau Imam Abu Hanifah. Mungkin seorang kagum dengan Imam Abu Hanifah ya, tapi kalau memang benar-benar ditemukan ya, ada dalil ya yang mungkin lebih kuat, dia juga katakan ya, silahkan tinggalkan perkataan saya, ikuti dalil yang lebih kuat ya. Kemudian Imam Malik juga mengatakan, saya hanya manusia biasa yang kadang salah dan kadang benar ya. Selidikilah dahulu pendapat saya, kalau sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis maka ambillah, dan yang menyalahi hendaklah ditinggalkan. Terus Imam Syafi'i juga berkata,
Perumpamaan orang yang mencari ilmu tanpa hujah seperti orang yang mencari kayu di malam hari, ya. Ia membawa kayu-kayu sedang di dalamnya ada ular yang mematuk tanpa dia ketahui. Ini bahaya ya. Membawa sesuatu, ya, mencari ilmu sesuatu tapi tidak paham dengan apa yang dia bawa, ya. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal juga mengatakan, jangan mengikuti taklid kepada saya atau Malik atau Tsauri atau Auza'i, tetapi ambillah dari mana mereka mengambil, ya. Intinya kalau sumbernya itu adalah valid, ya, bisa dipercaya, maka itu yang lebih baik, gitu, menurutku. Dan terakhir Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, kamu jangan mentaklidi orang, kalau dia iman maka kamu beriman, kalau dia kafir maka kamu kafir, ya. Nah, ini kan tidak benar, ya. Orang beriman ikut iman, kafir ikut kafir, baik ikut baik, jahat ikut jahat, ya. Nah, tidak ada tauladan dalam hal yang buruk, ya. Intinya kalau yang buruk tidak ada ittiba, tidak ada taklid, ya. Baik, itu beberapa pendapat dari para imam-imam mazhab, ya. Di sana ada catatan penting yang harus kita ketahui, ya. Di antaranya adalah yang pertama, semua imam mazhab sepakat bahwa tidak diperkenankan untuk berijtihad selama ada nas. Selama ada nas dari Al-Quran, hadis, maka semuanya di stop dan harus mengikuti apa yang disampaikan dari Al-Quran dan hadis. Wa may yushaqqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Walau kana limu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Maka bagi setiap muslim yang memenuhi syarat sebagai seorang mujtahid, seyogyanya ia bertanya kepada orang yang lebih tahu tersebut, ya, untuk lebih banyak belajar, untuk lebih banyak menyerap ilmu mereka. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bahkan kalau kita telah, semua imam mazhab sepakat atas pokok-pokok ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, ya. Meskipun mereka berbeda pendapat dalam masalah furu', akan tapi perbedaan ini tidak dianggap sebagai perbedaan yang bisa mengeluarkan seorang dari agama atau mengurangi kepercayaan seseorang, ya. Kemudian yang terakhir adalah, terus bagaimana, apa yang kita lakukan? Yang harus kita pahami adalah bahwa tidak ada terpelihara seorang pun yang terpilih dari kesalahan sepeninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selain ijma ulama, ya. Setiap orang boleh mengambil atau meninggalkan ucapannya, tapi ketika yang kita dengar, yang kita baca, ya, yang kita ketahui berita tersebut adalah dari Rasulullah, maka ya mau tidak mau dan harus mengambil apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Poin yang selanjutnya adalah bahwa tidak ada dosa bagi seorang mujtahid kalau memang dia orang mujtahid yang benar-benar memenuhi syarat ijtihadnya. Jadi tidak dosa kalau dia berijtihad kemudian keliru atau salah, ya. Dalam ijtihadnya dia dapat pahala. Kemudian orang yang berbeda pendapat dalam masalah ijtihadiyah tidak perlu diingkari. Jadi sejak awal, ya, mestinya kita punya mindset, cara berpikir bahwa pasti banyak akan terjadi perbedaan, ya. Pasti akan terjadi perbedaan. Hanya saja mungkin besar kecilnya itu berbeda antara satu dengan yang lainnya, ya. Terus kemudian orang yang berbeda pendapat dalam masalah ijtihadiyah tidak perlu diingkari, sebab hal itu tidak logis, ya. Karena masalah ijtihadiyah itu ya memang masalah yang memang
berbeda pendapat di antara satu yang lainnya, tidak boleh diingkari. Kalau diingkari malah tidak logis ya. Kemudian khilaf dalam furu'iyah tidak secara mutlak diterima. Ini masalah-masalah cabang, memang masalah yang berbeda. Kalau berbeda ya sudah diterima, berbeda saja ya. Nah, pun demikian juga kalau diterima tidak mesti ya diterima saja. Kalau misalkan suatu saat kita menelaah beberapa dalil, kemudian kita terima dalil itu lebih kuat, maka bisa jadi berubah, yang kemarin diterima sekarang tidak diterima. Kemudian kekurangan seorang ulama tidak boleh dijadikan pedoman. Ya, misalkan seorang ulama dia sesungguhnya punya kelemahan dalam bidang bahasa, dalam bidang tafsir, dalam bidang hadis. Misalkan salah satu dari kelemahan tersebut, ya tidak perlu jadi alasan kita tetap mengikuti dia. Tapi kita harus ya mengkoreksi, mengevaluasi pendapat beliau ya, dan kita mengikuti yang lebih baik, itu tidak masalah ya. Terus dianjurkan mengkaji fikih mazhab dengan syarat tanpa ta'assub. Kita boleh mengkaji fikih-fikih mazhab yang ada, tapi ingat catatannya tidak boleh ta'assub atau fanatik. Fanatik itu adalah menganggap apapun yang keluar dari pendapat seorang itu yang dia paling benar ya. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh menganggap paling benar ya. Kemudian sebaiknya menyebutkan dalil kepada orang yang bertanya meski tidak disyaratkan dalam pertanyaannya. Misalkan seorang itu bertanya sesuatu, minta fatwa sesuatu ya mungkin dia tidak perlu dalil, yang penting jawabannya, ringkasan jawaban tersebut ya. Nah itu kalau bijak ya, kita mestinya mengungkapkan juga tentang dalilnya ya. Dan yang selanjutnya ya, bahwa dalil yang sahih ya tidak memiliki mu'arid tidak boleh ditolak dengan ucapan seorang agar tidak merusak pokok agama ya. Dalil yang benar, yang sahih, yang kuat ya, ketika ada semacam kontradiksi ya berarti statusnya sebagai dalil yang benar tetap dipegang ya. Tidak boleh saat itu kemudian dilempar ataupun tidak dipercaya gitu ya. Padahal itu dalilnya sahih ya, sekalipun ada mu'aridnya, penentangnya ya. Kenapa? Karena tujuannya adalah agar tidak merusak pokok-pokok agama ya. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, hal yang terakhir yang perlu kita jadikan catatan, bahwa adanya perbedaan dalam bermadzhab yang tercakup di dalamnya dengan semua hal yang bersifat dzanni ya dan istihadi, maka tidak boleh menjadi faktor penyebab terpecah belahnya barisan atau dikaitkannya dengan wala dan baro ya. Jadi kalau itu memang sudah dikapling kotak masalahnya bukan masuk dalam wala ya dan baro ya, wala dan baro, maka ya sudah di situ saja masalahnya ya. Ya masalah ijtihadi, kalau masalah ijtihadi itu tidak mungkin akan masuk dalam bab wala dan baro ya. Atau hanya karena sebab itu kemudian sekelompok gerakan memberikan vonis dengan ungkapan dosa atau keluar dari Islam kepada mereka yang tidak sependapat. Ini sikap-sikap yang tidak fair ya, tidak bagus ya, tidak kondusif ya, jika dikembangkan di tengah masyarakat. Maka yang terakhir sahabat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah prinsip yang mungkin perlu kita hafalkan, perlu kita fahami bersama, yaitu nata'awanu fi mattafaqna alaih wa na'zuru ba'duna ba'dan fi makhtalafna fihi. Kita saling bekerja sama, saling memaklumi, saling sinergi, saling memahami ya hal-hal yang kita sepakati ya, dan kita saling memaafkan, memaklumi, mentolerir hal-hal yang mungkin kita tidak sepakati ya. Itu baik, saya kira cukup sampai di sini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu a'lam bishawab. Wa nastaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.